Segala kemuliaan kami persembahkan hanya bagi-Mu ya Tuhan di tempat yang maha tinggi. Hanya Engkau saja yang layak untuk menerima segala pujian. Hanya Engkau saja yang layak menerima segala penyembahan. Hanya Engkau saja yang layak menerima segala kemuliaan. 100% pujian dan penyembahan kami persembahkan hanya bagi Tuhan. Biarkan Allah disenangkan, biarkan Allah disukakan, biarkan Allah tersenyum pada pagi hari ini melihat setiap kami orang-orang yang percaya memuji dan menyembah Tuhan. Kuasai setiap kami pada pagi hari ini ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami bisa diubahkan. Hati yang keras dilembutkan, jiwa yang keras dilembutkan, karena kami percaya firman-Mu itu hidup dan berkuasa. Firman-Mu berkuasa mengubah segala sesuatu. Firman-Mu berkuasa mengubah hati kami. Firman-Mu berkuasa mengubah pikiran kami. Firman-Mu berkuasa mengubah kehidupan kami. Dan firman-Mu berkuasa membuat hidup kami berkenan. Dan kami yakin dan percaya ya Tuhan, di mana ada firman Tuhan yang beritakan, mujizat terjadi di situ. Di mana ada firman Tuhan yang beritakan, kesembuhan terjadi di situ. Kami percaya pada pagi hari ini kuasa firman Tuhan itu menguasai setiap kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami dan kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Mari setiap kita berkata amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Oke, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Shalom. Oke, puji Tuhan ya. Saya berterima kasih pada Tuhan Yesus yang sudah mempercayakan kembali saya melayani pada pagi hari ini melalui Bapak Gembala, Bapak Pendeta Samuel dan Nero Sarjana Teologia. Saya bersuka cita juga ya bisa berjumpa kembali meskipun cuaca mendung, tetapi itu tidak mengurangi kehangatan kita di dalam bersekutu dengan Tuhan. Amin. Oke, mari kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini ya Bapak Ibu yang terkasih. Yang kita buka kitab Galatia pasal 5. Puji Tuhan. Kitab Galatia pasal 5, kita baca mulai dari ayat 13 sampai ayat 26. Amin. Kitab Galatia pasal 5 ayat 13 sampai ayat 26. Boleh kita bangkit berdiri ya Bapak Ibu terkasih. Kita baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita baca perhatian ya. Saya baca ayat 13, Bapak Ibu baca ayat 14, demikian bergantian sampai ayat 26. Firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ayat 14 ya Bapak Ibu. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ayat 16. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali kamu melakukan apa yang kamu kehendaki, haleluya. Tetapi perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu,
sebagainya, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kelemahan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Haleluya. Silakan duduk ya Bapak Ibu yang terkasih. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Siapa yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh? Siapa yang mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jelas ya, firman Tuhan dengan jelas menuliskan bahwa Tuhan menghendaki bukan siapa yang mendengar atau siapa yang merenungkan kebenaran firman Tuhan, tetapi yang Tuhan menghendaki adalah kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi ukuran kerohanian seseorang, ukuran iman seseorang itu bukan dilihat dari aktivitasnya. Betul ya? Jangan ketipu gitu. Jangan sampai kita beranggapan bahwa orang yang giat melayani itu lebih rohani. Meskipun di satu sisi dituntut demikian ya, orang yang melayani, orang yang sudah jadi majelis, orang yang sudah jadi pelayan-pelayan, orang yang sudah jadi pengurus gereja, itu dituntut untuk lebih rohani dibanding dengan hanya jemaat Tuhan biasa. Betul ya? Tetapi jangan pernah ukur kerohanian seseorang atau iman seseorang dari aktivitasnya, tapi ukurlah kerohanian seseorang dari perbuatannya. Amin. Makanya dalam hidup kita jangan lihat orang ketika kita datang beribadah, karena urusan iman, urusan kerohanian itu urusan kita dengan Tuhan. Amin. Tidak ada tuh iman orang menyelamatkan kita, atau iman orang tua menyelamatkan anak, iman anak menyelamatkan orang tua, iman suami menyelamatkan istri, iman istri menyelamatkan suami. Tidak seperti itu. Berbicara mengenai iman, ini berbicara mengenai urusan masing-masing pribadi. Amin. Makanya waktu datang beribadah, pandang Tuhan saja. Amin. Waktu datang bersekutu dengan Tuhan, lihat Yesus saja. Karena ini adalah urusan kita dengan Tuhan. Nah pada pagi hari ini ya Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin membawa sebuah renungan dengan topik kehidupan orang percaya. Amin, amin, amin. Nah berbicara mengenai kehidupan orang percaya, ini bukan hanya berbicara kehidupan yang memiliki iman kepada Allah lalu menerima anugerah keselamatan saja tanpa melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Nah terkadang kita berpikir bahwa iman kekristenan itu, hidup kekristenan itu hanya sampai ketika kita percaya kepada Allah dan kita menerima anugerah keselamatan. Stop dan kita tidak melakukan apa-apa. Justru berbicara mengenai iman kekristenan, fase pertama itu berbicara yang betul kita percaya kepada Allah dan kita terima anugerahnya. Itu fase pertama. Tetapi ada fase kedua.
kepada Tuhan. Amin. Saya mau tanya jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat Alfa Omega Saluton. Haleluya. Mumpung hari ini banyak yang hadir ya, saya berdoa semua yang hadir diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Hari ini pada saat ibadah kita mendapatkan berkat rohani. Sebentar waktu ibadah keluarga di pastori, kita pun juga akan mendapatkan berkat rohani dan juga berkat jasmani. Amin. Nah, hari ini saya pastikan kita semuanya jemaat Alfa Omega Saluton, kita pulang membawa berkat-berkat Tuhan. Amin. Berkatnya apa? Berkat kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berbicara mengenai kehidupan orang percaya, saya analogikan seperti burung Raja Wali. Kalau Ibu Guru tadi bisa Plato, mungkin bisa tampilkan gambarnya burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu keren ya, Bapak Ibu ya, gagah ya. Apalagi kalau dia mengembangkan sayapnya, waduh itu mantap gitu ya kan. Apalagi kalau dia menatap pada satu titik, pada satu objek itu mantap. Itu burung Raja Wali ini dijuluki sebagai raja segala burung. Burung di atas segala burung. Waduh gitu ya. Burung Raja Wali ini juga adalah burung yang paling panjang usianya. Mirip-mirip dengan usia kita ya, Bapak Ibu terkasih. Usia kita berapa? 70-80 lah ya, gitu ya. Ya Om ya, 70-80 itu usia manusia. Ada juga yang Tuhan izinkan sampai usia 90. Opa saya meninggal pada usia 95 gitu. Opa Rinel, Om ya gitu. Yang Opa Kalius gitu ya, di Pandere gitu. Nah, burung Raja Wali itu usianya itu sampai 70. Tapi tahukah Anda bahwa burung Raja Wali itu melewati dua fase dalam kehidupannya. Nah, fase yang pertama itu fase di mana burung Raja Wali itu sampai kepada usia 40. Waktu usia 40, bulunya sudah sangat tebal, ya kan? Sayapnya sudah berat untuk mengangkat badannya. Terus apa ya namanya? Kuku-kukunya itu gitu. Kalau ayah bilangnya taji ya gitu. Taji-tajinya gitu, kuku-kukunya itu sudah memanjang gitu. Dan paruhnya itu ternyata bertumbuh. Itu sudah memanjang dan mendekati leher, karena dia melengkung dan dia mendekati leher. Kalau dibiarkan tidak dicabut, maka paruhnya itu akan menjadi senjata yang akan memakan dirinya sendiri. Nah, pada saat usia 40, burung Raja Wali diperhadapkan pilihan. Apakah dia mesti melanjutkan usianya sampai usia 70 tahun, atau dia mati dengan kondisinya di usia 40. Nah, ketika burung Raja Wali hendak melanjutkan usianya sampai usia 70, dia mesti terbang di atas bukit batu yang paling tinggi. Dia mesti mentransformasi dirinya, mempermudah dirinya, iya kan? Caranya bagaimana? Jadi di tepi yang tinggi itu, burung Raja Wali pertama dia harus cabut bulu-bulunya yang sudah lebam itu. Dan peristiwa paling menyakitkan itu adalah begini, dia mesti menghancurkan paruh namanya, paruh ya, Bapak Ibu ya, paruhnya itu dia mesti hancurkan, dia mesti lepaskan di bukit batu, dan itu peristiwa yang paling berdarah. Iya kan, ibarat begini ya, kalau saudara punya gigi itu dicabut, gitu. Sengaja dicabut, dan itu sangat menyakitkan. Tetapi tidak ada cara lain. Dengan cara itulah Raja Wali bisa melanjutkan usianya. Karena kalau tidak dipatahkan, paruhnya itu akan membunuh dirinya sendiri. Nah, setelah dia membentur-benturkan paruhnya itu dan paruhnya itu terlepas, dibiarkanlah paruh baru muncul, bertumbuh dan sudah kuat. Dan di saat itulah dia mesti mencabut
tajinya, kuku-kukunya sudah panjang gitu. Ya kalau kita kuku panjang tinggal kita gunting tuh, dia tuh kalau di kota-kota pedicure gitu ya, gitu. Kalau tante istrinya Om Deddy mungkin sering begitu ya, Mama Afang mungkin Mama Afang nggak ada ya, gitu. Oh di belakang dia kan, karena bisnis selalu pasti ada pedicure, dia kan dirapikan gitu. Tapi kalau Raja Wali kan ada pedicure, tidak ada gitu ya, gitu. Jadi harus dicabut kukunya sehingga kuku baru itu muncul, gitu. Nah setelah itu dia biarkan bulu-bulunya yang sudah dirontokkan itu bulu baru muncul, gitu. Dan saat itulah dia mulai merasa dirinya lebih muda dan dia melanjutkan usia ke fase yang kedua sampai usia 70 tahun. Nah saya menganalogikan ya Bapak Ibu terkasih, saya menganalogikan kehidupan orang yang percaya ini sama seperti burung Raja Wali. Nah sadarkah kita memiliki dua fase dalam kehidupan kita? Amin. Nah fase yang pertama itu adalah fase di mana hidup kita ditebus, diselamatkan, dimerdekakan oleh Tuhan melalui kasih karunia-Nya. Amin. Kita tidak perlu melakukan apa-apa untuk ditebus karena Tuhan sudah membayar harganya dengan lunas, katakan amin. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, bukan dengan emas atau dengan perak, tetapi dengan dirinya sendiri di atas kayu salib. Nah itu fase yang pertama. Makanya kitab Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 9 bisa dilihat di sana ya. Ayat 9 dikatakan bahwa bukan kita diselamatkan melalui iman kita karena kasih karunia Tuhan. Amin. Boleh kita buka kitab Efesus pasal 2. Baca tuh dari ayat pertama ya Bapak Ibu yang terkasih ya, sampai ayat 9. Coba kita baca ayat 9 Efesus. Kitab Efesus pasal 2 ayat 9. Mulai dari ayat 8. Firman Tuhan begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Haleluya. Baca dari ayat pertama, di sana perikopnya tentang apa? Semuanya adalah kasih karunia. Amin, amin, amin. Nah kita diselamatkan karena kasih karunia. Artinya Tuhan sudah memberikan itu dalam hidup kita. Yang mengerjakan karya keselamatan itu adalah Yesus. Dan kita orang-orang percaya hanya cukup menerimanya. Amin, 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 amin. Buka lagi kitab Galatia pasal 3 ayat 1 sampai 14. Firman Tuhan menuliskan di sana tentang apa perikopnya? Dibenarkan oleh iman. Nah ini fase yang pertama. Amin. Nah tetapi sebagai orang-orang yang percaya, ingatlah bahwa ada fase yang kedua dalam kehidupan kita, di mana ketika kita sudah diselamatkan oleh Allah melalui Yesus Kristus, kita harus mengerjakan keselamatan itu. Dengan cara apa? Dengan cara menghidupi kebenaran firman Tuhan. Amin. Dengan cara kita menghidupi iman kita. Dengan cara kita menghidupi kasih karunia yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita. Jadi bukan diselamatkan lalu kita statis tidak melakukan apa-apa, ya Bapak Ibu terkasih. Tetapi ketika kita sudah diselamatkan, haruslah kita
melangkah pada fase yang kedua, yaitu kita menghidupi kebenaran firman Tuhan itu, kita menghidupi iman kita kepada Yesus Kristus, dan kita mengerjakan anugerah keselamatan ini. Amin. Nah, bagaimana Pak Pendeta kalau kita tidak melakukan fase yang kedua? Memang fase yang kedua ini adalah pilihan, tetapi ingat, setiap pilihan yang kita putuskan dalam hidup kita ada konsekuensinya. Seperti burung Raja Wali, kalau dia memilih untuk mati di fase yang pertama pada usia 40, maka dia tidak mesti mentransformasi dirinya. Demikian pula juga dengan kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Kalau kita tidak ingin melangkah pada fase yang kedua, maka hidup yang kekal itu tidak menjadi milik bagian. Amin. Engkau akan terhilang dari keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan. Kitab Ibrani berkata bahwa Yesus itu sudah masuk sebagai tabir dan perintis di dalam kemah yang abadi, yaitu kemah yang sempurna, itu surga. Nah, kalau kita tidak mengerjakan bagian kita, maka kita berada di luar kemah yang abadi itu, yang disebut sebagai rumah keselamatan. Amin. Tapi kalau kita mengerjakan bagian kita, yaitu hidup di dalam ketaatan, menjaga kekudusan, mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita, maka kita akan berada di dalam rumah keselamatan itu, dan hidup yang kekal menjadi milik bagianmu. Amin. Saya mau tanya, saudara ingin hidup yang kekal? Mau hidup yang kekal atau hanya hidup diberkati saja? Halo? Hidup yang kekal. Tapi terkadangnya kalau belum jujur ya Bapak Ibu yang terkasih, terkadang kita hanya menginginkan hidup yang diberkati. Coba lihat kalau gereja-gereja di kota sana, kalau pembicaranya, kalau gereja kota kan kadang panggil-panggil pendeta juga tuh ya, gitu. Gembalanya ya mungkin sebulan sekali saja gitu ya. Panggil pendeta yang terkenal, yang kondang begitu ya. Gereja penuh, kalau bahasnya tentang berkat. Iya kan? Bahasnya tentang kemakmuran. Kalau mau diberkati, maju ke depan, saya tumpang tangan dan oleskan minyak berubah-ubah. Itu yang kita tahu ya, spektakuler. Tetapi kita tidak mau hidup yang kekal. Terus Pak Pendeta hidup diberkati salah tidak? Tidak salah. Kok janji Tuhan akan jadi berkat juga loh? Iya toh. Tapi berkat yang Tuhan beri itu bukan hanya sekedar berkat jasmani saja. Amin, amin, amin. Berkat yang Tuhan beri bukan hanya sekedar berkat yang mana. Berkat jasmani itu kan berkat yang mana toh? Kalau kita meninggal, apakah kita bawa semua harta kita? Tidak. Semuanya akan kita tinggalkan. Dan berkat jasmani itu hanya fasilitas yang Tuhan berikan dalam hidup kita selama kita menumpang di muka bumi ini. Amin. Pak Pendeta salah tidak kalau orang Kristen punya mobil? Tidak salah. Yang salah kalau jemaat Tuhan punya mobil ya Pak Pendeta dicuekin. Nah itu salah. Iya tuh. Punya mobil tuh melihat Bapak Gembala lagi mobil pelayanan kalau lewat, hujan-hujan pakainya, ada itu lagi ada itu. Ah itu perlu bertobat kalau dikencing kayak begitu. Amin. Nggak salah. Justru lebih bagus kalau punya mobil dua, kasihlah satu buat Pak Gembala. Iya toh. Tapi jangan kita fokus hanya kepada berkat jasmani saja. Amin. Karena berkat jasmani itu hanya sementara sifatnya. Kita akan tinggalkan ketika kita dipanggil
ke rumah Bapa. Amin, amin, amin. Kita harus fokus kepada berkat rohani, yaitu kebenaran firman Tuhan dan kehidupan yang kekal. Amin, 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 amin. Jadi kita sebagai orang yang percaya harus melangkah pada fase yang kedua, di mana ketika kita sudah diselamatkan, kita harus mengerjakan bagian kita. Kita baca ya ayat 13 Galatia pasal 5. Firman Tuhan berkata apa di sana? Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Bagian ini pun juga dicatat di dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 16 sampai 17. Di mana ketika kita sudah dimerdekakan pada fase yang pertama, pada fase yang kedua ini kita mesti memakai hidup kita untuk hidup dalam kasih. Amin. Melayani seorang dengan yang lain dengan kasih. Jadi berbicara soal melayani ya Bapak Ibu terkasih, ini bukan hanya sekedar tugas pendeta. Melayani bukan hanya sekedar tugas gembala. Melayani bukan hanya sekedar tugas diaken. Melayani bukan hanya sekedar tugas majelis. Melayani adalah tugas setiap orang-orang yang percaya dan setuju, katakan amin. Jadi setiap kita harus terlibat di dalam pelayanan. Aduh, kata pendeta, saya tidak bisa menyanyi. Nah, pelayanan kan bukan hanya sekedar jadi singers dan pemimpin pujian. Banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam pelayanan. Amin. Jadi penerima tamu bisa. Jadi pengedar kantong kolektor bisa. Bantu-bantu mobil angkat-angkat speaker juga bisa. Itu pelayanan juga. Iya kan? Atau kursi dalam gereja juga bisa. Bantu bahasa kalau ada ibadah keluarga itu juga bagian dari pelayanan. Amin. Kita lakukan pelayanan kita karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Saya mau tanya, apakah Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Cuman Papa Afan atau Papa Melsian ambil tadi keraskan. Saya mau tanya dulu, apakah Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Saya mau tanya kepada ibu-ibu yang samping kiri saya itu. Shalom ibu-ibu, apakah engkau mengasihi Tuhan? Oh, belum sampai di belakang di masa senyum. Iya kan? Saya mau tanya lagi, apakah ibu-ibu mengasihi Tuhan? Melebihi bapak-bapak? Bapak-bapak sangat sinis. Haleluya. Yang di tengah ya itu, kalau di tengah campur kayaknya, tapi kebanyakan ibu-ibu juga. Apakah Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Amin. Yang samping kanan saya bapak-bapak, apakah engkau mengasihi Tuhan? Amin. Kalau engkau mengasihi Tuhan, maka engkau harus nyatakan itu melalui perbuatanmu, yaitu terlibat dalam pelayanan. Amin. Jadi kita itu sudah dimerdekakan, kita sudah diselamatkan, kita sudah dibenarkan. Jangan sampai kita pakai itu sebagai kesempatan atau apa yang untuk kita hidup dalam dosa. Melainkan mari kita berada di fase yang kedua, yaitu kita hidup di dalam kasih, melayani seorang akan yang lain. Amin, 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 amin. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang
mau jadi saksi melakukan kehendak-Mu, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Amin. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Amin. Jadi pelayanan itu bukan hanya tugas Pak Gembala, tugas Pak Pendeta. Kalau semua dilakukan oleh Pak Gembala, bisa mati berdiri Pak Gembala. Bisa meninggal di usia muda lebih nanti kan? Iya kan? Semua jemaat harus terlibat di dalam pelayanan. Amin. Kalau perlu tanya kepada Pak Gembala, apa yang mesti saya lakukan? Nanti bisa diarahkan sesuai dengan talenta masing-masing. Amin. Saya percaya jemaat Alpha Omega Salutome menjadi jemaat yang melayani Tuhan. Amin. Melayani dengan ketulusan, melayani dengan kesungguhan. Amin. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita perhatikan dari ayat 16 sampai ayat 26, di sana firman Tuhan menuliskan bahwa maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Amin. Jadi ketika kita di masa yang pertama sebagai orang-orang yang percaya sudah diselamatkan oleh Tuhan, ketika kita di masa yang pertama kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, ketika kita pada masa yang pertama kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan melalui karya penebusannya di kayu salib, maka yang kedua yang mesti kita lakukan adalah kita hidup oleh Roh. Hidup dipimpin oleh Roh. Hidup melakukan apa yang dikatakan oleh Roh. Amin. Hidup melakukan setiap keinginan Roh. Saya mau tanya Bapak Ibu yang terkasih, minyak dan air itu bisa disatukan tidak? Tidak bisa. Bensin dan air bisa disatukan tidak? Tidak bisa. Meskipun kalau ditaruh dalam sebuah gelas kaca, ya Bapak Ibu, ditaruh, dicampur, diaduk-aduk bensin dan air, diaduk-aduk. Tunggu sebentar, itu tidak akan tercampur. Pasti akan terpisah mana air, mana bensin. Nah demikian pula juga dengan kehidupan yang menuruti segala keinginan roh dan kehidupan yang menuruti segala keinginan daging. Kita tidak bisa hidup menuruti keinginan roh sekaligus kita hidup menuruti keinginan daging. Kita harus pilih salah satu. Dan setiap pilihan kita, sekali lagi saya mau berkata sebagai hamba Allah, setiap pilihan kita ada konsekuensinya. Kalau kita hidup menuruti segala keinginan daging, maka konsekuensinya adalah kebinasaan. Tapi ketika kita hidup menuruti keinginan roh, maka konsekuensinya hidup yang kekal menjadi bagian kita. Amin. Baca tuh dari ayat 16 sampai ayat 26. Saya tambah lagi, boleh dicatat. Kitab
Roma pasal 8 ayat 5 sampai 11. Roma pasal 8 ayat 5 sampai 11. Buka juga kitab Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24. Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24. Dan juga bisa dicatat, dibuka nanti di rumah, kitab Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 11. Justru di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat 11, Paulus menyebutkan yaitu kita harus mematikan segala sesuatu yang duniawi. Amin. Di sana dijabarkan tuh, ya kan? Saya baca saja di dalam ini ya, kitab Galatia ya. Bisa juga kitab Kolose pasal 3. Kitab Galatia kita baca ayat 17 sekarang. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata: percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencerahan, roh pemecah, kedengkian, apalagi kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Baca juga rincian kehidupan dalam daging itu di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 11, Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24. Hidup dalam percaya, hidup menghumar hawa nafsu, hawa nafsu yang tidak terkendali, tidak puas dengan istrinya, cari perempuan lain. Kalau dipikir-pikir sama apa beda? Jawab sendiri ya. Nah, kita sebagai orang yang percaya, kita mesti hidup oleh roh, supaya kedagingan tidak menguasai kita. Secara manusia apakah bisa? Dengan kekuatan kita manusia, kita tidak bisa menanggalkan keinginan daging, karena kita masih manusia yang berdaging, betul ya. Tetapi melalui campur tangan Roh Kudus, kita bisa menguasai setiap keinginan daging kita, dan kita memilih untuk menuruti keinginan berbuat. Amin. Amin. Harus dikendalikan. Bisa Pak Pendeta? Bisa. Susah Pak Muda? Mungkin sulit, tapi pasti bisa. Karena bersama Allah kita bisa melakukan segala perkara yang setuju katakan. Tujuannya supaya kita mendapat atau memperoleh bagian dalam hidup yang kekal. Ingat ya Bapak Ibu yang terkasih, dalam kerajaan surga darah dan daging tidak memperoleh tempat. Amin. Tidak ada tempat di dalam untuk darah dan daging di dalam kerajaan surga. Jadi mau pilih yang mana? Hanya stop hidup pada fase yang pertama, kita hidup di dalam anugerah tanpa melakukan segala sesuatu. Kita beranggapan bahwa kita pasti selamat meskipun hidup dalam dosa karena anugerah Tuhan, karena keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan. Atau kita hidup melangkah pada fase yang kedua, yaitu kita hidup mengerjakan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Hidup dalam kasih, melayani seorang akan yang lain, dan juga hidup
menuruti keinginan Roh. Saya berdoa jemaat Alpha Omega Salutone menjadi jemaat Tuhan yang hidup pada fase yang kedua. Amin. Kita hidup mengerjakan setiap anugerah Tuhan, kita hidup dalam kasih, dan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Mau hidup menuruti keinginan Roh, jemaat Tuhan ini menuruti keinginan Roh, katakan amin. Saya berdoa hidup yang kekal menjadi milik baginya. Amin. Tidak ada satupun yang tak tinggal jemaat Salutone, iya kan? Saya tidak begitu kenal ya satu-satu jemaat kesininya, tapi Bapak Gembala pasti kenal. Tapi doa saya itu Bapak Gembala juga, bahwa semua jemaat Alpha Omega Salutone, baik yang hadir saat ini maupun juga yang berhalangan hadir, kita semuanya memperoleh tempat di dalam kerajaan surga. Amin. Tapi itu semuanya bisa terwujud dalam waktu kehidupan masing-masing. Amin, amin, amin. Mau melakukan kebenaran firman Tuhan, mau hidup dipimpin oleh Roh, mau hidup melayani oleh kasih, berikan dulu tepuk tangan kepada Tuhan. Mari kita berdiri dalam hadirat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pejamkan mata di hadapan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Firman Tuhan sudah diberitakan pada pagi hari ini. Firman Tuhan sudah kita dengarkan pada pagi hari ini. Selanjutnya mari kita responi setiap firman yang sudah kita dengar dengan satu keinginan, yaitu kita hidup di dalam kasih dan menuruti keinginan-keinginan. Terima kasih Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengajarkan kita untuk kita jalani hidup pada fase yang pertama saja, tetapi mari kita hidup pada fase yang kedua sebagai orang-orang yang percaya, di mana kita hidup melakukan setiap kehendak Tuhan. Kita hidup memenuhi segala keinginan roh. Kita hidup tidak main-main dengan dosa, melainkan kita sungguh-sungguh menjaga hidup kita tetap murni dan berkenan di hadapan Tuhan. Inilah yang Tuhan menghendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang terkasih. Kalau kau ingin hidupmu diselamatkan, kalau kau ingin hidupmu memperoleh bagian di dalam kerajaan Allah, maka lakukan apa yang menjadi bagianmu, yaitu kau hidup mengerjakan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Hidup mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan. Percayalah bahwa ada Roh Kudus yang memampukan engkau untuk melakukan setiap apa yang dikatakan, yaitu hidup dipimpin oleh Roh, menuruti segala keinginan Roh. Bapak berdoa pada pagi hari ini, setiap firman yang sudah hamba sampaikan ini tidak kembali dengan sia-sia, tetapi biarkan firman ini memperoleh kemajuan di dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mereka semua hidup berkenan di hadapan Tuhan, menjadi sahabat Kristus yang terus setia sampai akhir. Apa doa dalam nama Yesus, biarkan Roh Kudus berkarya secara luar biasa. Hamba sudah selesai berkata-kata, tetapi biarkan Roh Kudus jangan mereka selesaikan pekerjaanmu, terus berkarya, terus bekerja sampai firman Tuhan yang diberitakan ini memperoleh kemajuan di dalam setiap diri dan kehidupan jemaatku pada pagi hari ini. Kami semuanya menjadi jemaat Tuhan yang sempurna, yang setia sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bolehkah semua kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan? Sekali lagi dengan kesungguhan kita nyanyikan pujian ini.